Sahabat pergerakan. Apa jadinya jika sebuah perjuangan besar hanya mengandalkan otot tanpa otak? Apa jadinya jika kita hanya pandai berteriak lantang di jalanan, namun kita kosong secara intelektual, buta terhadap regulasi, dan lemah saat adu argumen di meja runding? Jawabannya tragis. Kemenangan yang sudah di depan mata akan sangat mudah dirampas kembali oleh kelicikan lawan. Gugat perjuangan tanpa strategi dan otot tanpa otak ini. Apakah pergerakan Indonesia Madani akan menjadi gerakan yang dangkal dan emosional? Tidak. Hari ini, kita berdiri tegak memanggil ruh kecerdasan geopolitik tingkat tinggi dari periode 1945 hingga 1949, fase di mana kedaulatan bangsa dikunci bukan dengan timah panas, melainkan dengan ketajaman diplomasi. Selamat datang di era diplomasi internasional, puncak perjuangan meja perundingan. Revolusi fisik di medan laga tidak akan pernah sah di mata dunia tanpa adanya pengakuan hukum internasional. Di saat para gerilyawan mengokang senjata di hutan, para pemikir bangsa berjuang memeras otak di atas meja-meja perundingan global. Mari beri penghormatan tertinggi kepada kesatria pena kita. 1. Sultan Syahrir, Perdana Menteri sekaligus diplomat muda jenius yang memimpin delegasi Linggajati, berhasil memaksa Belanda mengakui kedaulatan de facto Indonesia. 2. Emir Amir Syarifuddin, yang menukangi perjanjian Renville demi mempertahankan napas Republik di tengah jepitan militer Barat. 3. Bung Hatta dan delegasi KMB, 1949 sedih melalui ketenangan strategis Bung Hatta di Den Haag, Indonesia akhirnya berhasil memaksa kerajaan Belanda bertekuk lutut secara hukum dan menyerahkan kedaulatan penuh. Di mana kebijakan hulu bagi pergerakan Indonesia Madani? Kehebatannya terletak pada sains negosiasi, kecerdasan geopolitik global, dan kombinasi taktis hulu hilir. Syahrir dan Hatta mengajarkan bahwa diplomasi yang berwibawa hanya bisa lahir jika kita memiliki data yang akurat, pemahaman regulasi yang matang, dan ketenangan mental yang tidak mudah diintimidasi. Mereka membuktikan kehebatan teori Dwi Tunggal Perjuangan. Senjata di hilir berfungsi untuk menaikkan posisi tawar. Namun pena di hululah yang berfungsi mengunci kemenangan secara hukum konstitusi. Biga PIM, ini kompas mutlak di bawah pilar pendidikan madani. Kader PIM tidak boleh berwawasan sempit. Kita harus mencetak kader yang mahir menukangi regulasi, cerdas membaca arah angin ekonomi global, dan mampu berdiplomasi secara setara demi mengunci kedaulatan pangan dan kemakmuran rakyat di tingkat lokal. Kita bangkit bukan untuk mendebat tanpa arah, melainkan untuk menata solusi nyata. Kita pastikan barisan PIM diisi oleh para pemikir dan pekerja keras yang siap membawa Indonesia kembali bermartabat di panggung dunia. Pantun. Kain tenun dirajut di atas sangkar. Diplomasi KMB mengunci kedaulatan negara. Kader PIM bangkit menjadi negosiator pintar. Sains dan moral makmurkan Nusantara.